Perkenalkan, saya Rustina Mariati SPI dan Ibu Peliasi Rusita SPD. Kami dipercayakan sebagai tim proyek P5 dengan tema kearifan lokal dan topik pengolahan produk kerajinan anyaman rotan. Pengolahan produk kerajinan anyaman rotan menjadi salah satu proyek yang menarik untuk dilakukan sebagai aktivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, khususnya masyarakat daerah Kalimantan Tengah, melalui pembuatan produk kerajinan dari bahan rotan, mengingat sumber daya alam dan budaya masyarakat setempat sangat kental dengan kegiatan tersebut. Proyek ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama menginspirasi, yang kedua menciptakan, dan yang ketiga mendedikasikan. Pada tahapan inspirasi, guru dan peserta didik akan mengalami pengalaman nyata yang berhubungan dengan pengolahan produk, mulai dari kegiatan interaksi langsung dengan masyarakat lokal atau pengrajin anyaman. Yang pada umumnya pengrajin anyaman ini dilakukan secara turun-temurun. Kemudian anyaman rotan ini produknya dapat kita pakai pada kegiatan sehari-hari, misalnya untuk tikar, untuk tas, untuk sepatu, dompet, dan lain sebagainya. Melalui proyek ini, siswa diharapkan berproses melalui pengalaman belajarnya untuk mencapai 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri dengan sub-elemen dan capaian kearifan lokal fase D. Setelah mengikuti kegiatan proyek ini, nantinya peserta didik mampu menghasilkan produk inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi berasal dari bahan rotan, sekaligus sebagai sarana untuk semakin mencintai dan melestarikan budaya lokal daerah. Pertemuan ini kita akan mengenal apa itu anyaman rotan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah menggunakan beberapa benda yang berkaitan dengan anyaman rotan, apa? Misalnya tas, ada yang namanya punya tas dan lain sebagainya. Ada ibu pernah lihat tikar, sepatu, topi, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kita mengenal dulu bagaimana orang namanya rotan. Kalian lihat di ini ada beberapa alat yang digunakan biasanya untuk kerajinan rotan. Yang pertama ya pasti rotannya sendiri. Rotan itu terdiri dari berbagai jenis. Nah, kalau kemarin yang kita praktekkan itu kan 2 diangkat, 2 ke bawah. Terus seperti itu berlanjut sehingga membentuk motif. Jadi masing-masing Selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi ini adalah contoh rotan yang sudah kita buat. Ini warna dasar rotan ini adalah warna hitam dan warna kuning atau krim sepertinya ya. Jadi rotan ini bisa digunakan untuk sebagai tikar atau alas meja dan lainnya. Anyaman rotan ini ada berbagai macam motif. Yang pertama adalah motif ini. Motif ini tidak beraturan seperti yang dipegang Biril. Dan motif yang kedua ini adalah motif yang seperti garis-garis yang dipegang Ola. Dan ada juga motif yang polos seperti ini yang dipegang Tere.
Ini biasanya digunakan untuk tikar. Ada juga rotan yang dianyam khusus untuk topi, tas, dan dompet. Itu biasanya yang digunakan untuk sebagai anyaman rotan. Santo Paulus beritamu, engkau berani pantang mundur, menghadap lawan kedurhakaan, jadi alat pilihan Tuhan. Berkatakanlah Tuhan ke seluruh penjuru dunia, kami mohon padamu ya Tuhan. Kesan saya selama P5 tentang menjawet adalah banyaknya barang yang bisa dibuat dengan rotan. Saya tidak menyangka bahwa rotan dapat digunakan untuk bermacam-macam barang. Saya melihat banyak barang yang dibuat dari rotan. Yang mencuri perhatian saya adalah tas dan tikar, karena memiliki motif yang beragam dan menarik untuk digunakan. Pesan saya tentang P5 menjawet atau menganyam ini, semoga kegiatan menjawet atau menganyam ini dapat terus dilanjutkan oleh penerus-penerus bangsa agar tidak dilupakan dan tidak hilang, karena ini adalah salah satu warisan bangsa kita dan warisan budaya kita.